perusahaan perumahan itu masih banyak memang yang culture-nya di patologi. Kalau untuk reaktif ini adalah kita akan bereaksi, kita tahu safety itu penting gitu loh. Tapi kita akan banyak melakukan terkait safety saat terjadi insiden. Insiden dulu, oke Rio perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Oh ya investigasi bayar ini, bayar itu, bayar ini. Saat insiden selesai lupa, insiden lagi ribet lagi. Itu adalah reaktif. Kita bereaksi setelah suatu kejadian terjadi. Level ketiga itu kalkulatif. Kalkulatif ini kuncinya adalah sudah punya sistem, sudah punya aturan, sudah punya kebijakan. Berarti tidak hanya saat kejadian terjadi baru bekerja, tapi dia udah punya sistem nih, udah punya kebijakan, udah punya prosedural, itu udah masuk ke level kalkulatif. Kemudian yang keempat adalah proaktif. Kita bekerja, tapi itu masalah itu masih tetap ada gitu loh. Dan sampai saat ini Pertamina Group masih di level ini. Teman-teman tahu kejadian fatality terakhir apa? Sebelum Lebaran sama setelah Lebaran, SSD udah pada ikut nggak kemarin? Yang sebelum Lebaran apa? Kesetrum. Yang setelah Lebaran? Jatuh dari ketinggian. Tingginya berapa? Sekitar 2 meter. Nggak tinggi ya. Cuma setinggi kontainer. Satu kontainer ke bawah. Jadi kejadian 2 fatality teman-teman udah nangkap highlightnya kemarin apa aja? Kalau yang listrik itu tidak melakukan grounding kalau nggak salah Pak, seingat saya Pak ya. Jadi dia melakukan grounding hanya di tower 1-2, yang ketiga tidak melakukan. Kemudian kalau yang jatuh itu kalau nggak salah pelindung jantungnya yang nggak dikonekin. Oke. Secara detailnya nanti kita tunggu hasil investigasi untuk kita bisa share ke teman-teman lagi. Tapi teman-teman tangkap dulu nih sekarang. Ada risiko bekerja di ketinggian, ada risiko kelistrikan. Yang terjadi di Patra Jasa terakhir, insiden terakhir apa di Patra Jasa? FMS. Di area Jakarta. Jatuh dari ketinggian juga. Jadi kalau kita lihat siklus di Pertamina Group bekerja di ketinggian itu sebenarnya udah banyak dari tahun 2024. Mulai dari near miss, MTC, LTI, near miss, MTC, LTI itu udah muter. Sampai gongnya kemarin di kerjaan yang nggak terlalu tinggi jatuh meninggal. Fatality. Konsep teori domino, teman-teman masih ingat teori domino kan? Teori domino. Ingat? Ingat nggak? Teori domino ingat nggak? Beneran? Yang ingat siapa? Nah, kalau menggambarkan dari siklus insiden itu dari adanya near miss, MTC, LTI, akhirnya fatality, itu dari konsep teori domino itu konsepnya karena ada yang kurang apa? Satu, mungkin dari dokumen administrasi, bisa jadi pada saat kejadian atau di area itu cost yang disalurkan pada saat pekerjaan itu mungkin kurang atau terlalu banyak dipangkas, penghematan lah gitu. Jadi ketika terjadi suatu kecelakaan akibatnya timbul banyak kerugian. Oke, sebenarnya kalau kita terima kasih untuk berbicara domino, siapa namanya nanti Mas? Haris. Sebenarnya kalau berbicara domino dari kejadian yang sudah terjadi di Pertamina Group, layer-layernya, setiap layernya itu ada yang miss. Kita berbicara layer yang paling dekat dari insiden adalah terkait dengan unsafe condition yang dilakukan, berarti ada yang dilakukan itu bolong. Tadi contohnya nggak nyantolin harnessnya, lanyardnya. Kemudian di belakangnya pasti ada yang bolong lagi, proseduralnya nggak dilakuin mungkin, atau misalnya prosedural belum ada, atau pengawas nggak ada di lapangan saat itu.
atau pengawasnya tidak ada di lapangan tapi tidak ngawasin, tidak menjalankan jobnya, bisa jadi. Layer sebelumnya juga ada kebolongannya. Apakah ada lack of management di sana atau enggak? Pasti ada lack of management sehingga adanya pengawasan yang tidak dilakukan maksimal sehingga unsafe terjadi insiden. Berarti bolongnya itu ada dari belakang sampai depan. Nah, dari pembelajaran itu bahwa Pertamina Group sebagus apapun sistemnya masih ada aja hal-hal yang bisa terjadi, risiko itu bisa terjadi. Makanya sampai saat ini Pertamina pun masih di level proaktif. Kalau kita udah ngejar generatif, itu kita udah hidup dengan mindset safety. Gitu ya. Ini hanya informasi refreshment buat teman-teman. Kalau teman-teman mau menggali lagi sebenarnya safety culture dari perspektif lain seperti apa. Kalau misalkan berbicara DuPont malah mengkolaborasikan dengan insidennya, jumlah insidennya. Teman-teman mau baca silakan untuk menambah referensi. Kenapa kita harus banyak menambah referensi? Karena kita berbicara K3 ini bukanlah ilmu pasti. Ada yang tahu definisi K3 pertama kali dulu, mungkin yang udah itu workshop sebelumnya udah sering dengar saya remind ini. Ada yang tahu K3 itu apa? Ayo, masih pada ingat nggak? Pada ingat K3 itu apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab nggak? Kalau nggak ada yang mau coba jawab, kata kuncinya adalah ilmu dan seni. Kalau seni bukan ilmu pasti kan? Ketiga itu ilmu dan seni, nggak pasti. Kenapa ilmu dan seni? Kenapa ada seninya? Karena menghandle risiko itu banyak cara yang bisa dilakukan. Kemampuan kita berimajinasi untuk menghandle risiko seperti apa. Ada satu risiko, misalkan ada kabel di sini melintang. Setiap orang punya imajinasi berbeda. Oh saya lakban, oh saya taruh di bawah karpet. Caranya bisa bermacam-macam dengan tujuan yang sama. Banyak jalan menuju Roma. Jadi kenapa di ketiga itu ada seninya? Karena tidak bisa jadi saklek. Kalau saklek, organisasi nggak jalan. Itu ya. Jadi mindset HSE polisi itu sebenarnya harus kita luruskan lagi. HSE itu harus jadi teman, bukan polisi. Kalau polisi akhirnya akan terjadi apa? Ada polisi saya pakai helm daripada saya ditilang. Oh polisinya udah jauh, lepas lagi, bawa motor lagi. Itu yang akan terjadi kalau kita menjadikan diri kita sebagai polisi. Tapi kalau sebagai teman, kita datang bukan untuk ditakutin, tapi rekan-rekan lain itu senang, malah mau bertanya, mau bercerita. Bertanya, saya kayaknya di sini takut jatuh, gimana caranya ya? Akan terbangunlah hubungan interpersonal yang baik. Itulah harapannya ketiga. Sejauh ini kebayang ya? Sampai kita masuk pembahasan inti yang mau saya share ke teman-teman adalah next. Kita di profesional HSE next. Di profesional HSE itu kalau saya bukan berbicara karir saat ini ya. Kalau karir memang ada dua jalur, karir manajerial HSE, karir spesialis HSE. Itu nanti jalur masing-masing terserah. Tapi saya di sini berbagi cara memanage. Untuk cara memanage K3 atau safety atau HSE itu ada dua juga. Yang pertama itu safety operation, yang kedua ada safety process.